dari segi hukum, Pancasila itu dan negaranya itu menganut aturan sesuai dengan UUD 1945. UUD 1945 tersebut berbunyi sebagai penjunjung tinggi keadilan dan kepada individu dan masyarakat. Kemudian ada hukum kapitalisme itu kebebasan ekonomi harus dihubungkan dengan kebebasan politik. Dan itu karena dengan keduanya itu merupakan ekspresi dan dorongan yang sama atas kebebasan individu menentang kekuatan pemaksa dari negara. Kemudian dari segi ekonomi, dalam Pancasila peran negara sebagai mencegah terjadinya monopoli dan lain-lain yang merugikan masyarakat. Jadi para pengusaha swasta dan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun golongan ekonomi aktif atau kuat, dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa saling membantu kegiatan ekonomi. Sedangkan pada kapitalisme, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Pasar berfungsi sebagai pemberi sinyal pada konsumen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Kemudian dari segi pandangan terhadap individu dan masyarakat. Pada Pancasila, individu itu diakui keberadaannya, sedangkan pada kapitalisme, setiap individu bukanlah bagian dari masyarakat, tapi merupakan satu pihak yang harus berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Jadi dalam perjuangan ini, faktor penentunya adalah produksi. Produsen unggul akan tetap bertahan dan produsen lemah akan tersingkir. Kemudian dari segi kebudayaan, pada Pancasila, hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S, yaitu selaras, seimbang, dan serasi. Masyarakat ada karena individu-individu. Sedangkan pada kapitalisme itu membandingkan individu. Jadi, negara adalah suatu alat yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya yang terakhir adalah keunggulan dan kekurangan dari kapitalisme. Keunggulannya adalah tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan efisiensi sendiri yaitu ketepatan dari penggunaan atau pemanfaatan dari setiap faktor produksi yang ada. Dengan meningkatnya efisiensi ini, maka keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi juga akan meningkat. Kedua, tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi. Dengan adanya penjamin atas kebebasan individu, maka setiap warga negara dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat. Penguasaan sektor swasta atas kegiatan ekonomi membuat persaingan di antara mereka semakin tinggi, sehingga kegiatan ekonomi menjadi sangat bergairah. Hal inilah yang menandakan pertumbuhan ekonomi. Keempat, adanya sistem desentralisasi. Dengan menggunakan sistem ini, maka kinerja dari setiap struktur produksi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Konsumen lebih diperhatikan. Diperhatikan oleh siapa? Ya tentunya oleh para produsen dan pemerintah. Pemerintah sebagai pelindung rakyat tentunya juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak konsumen melalui segala peraturan perundang-undangannya. Kekurangannya, satu, tidak adanya pasar persaingan sempurna. Umumnya terdapat berbagai bidang industri yang berbeda sehingga tidak ada persaingan di antara industri dengan produk yang sama. Hal ini tentunya akan menjadikan monopoli pasar di tengah masyarakat. Kedua, kegiatan ekonomi hanya berfokus pada keuntungan. Akibatnya banyak faktor-faktor di luar bisnis yang terkena imbas dari hal ini. Entah itu faktor lingkungan maupun faktor masyarakat. Ketiga, penindasan terhadap UMKM. Dalam ideologi kapitalisme, pemilik modal besar merupakan pihak yang akan mendapat keuntungan UMKM, kesulitan untuk bersaing dengan industri besar sehingga banyak yang tidak bertahan dalam persaingan tersebut. Akibatnya industri besar akan mengambil ahli UMKM yang ada. Keempat, tidak meratanya distribusi kekayaan. Secara singkat, dengan menggunakan ideologi ini, maka yang kaya akan makin kaya, yang miskin akan makin miskin. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh banyak orang. Namun apa daya, hal tersebut yang terjadi dalam ideologi ini. Maka dari itu muncullah berbagai ideologi yang bertolak belakang dengan ideologi ini. Dan yang terakhir memunculkan ideologi sekularisme. Seperti yang dibilang teman saya tadi, itu sekularisme itu paham atau dasar berpendapat yang memisahkan antara negara dengan agama. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1 telah
presentasi dengan baik, ya, video kelompoknya. Saya kira ini dapat dijadikan acuan, ya, bahwa kelompok lain bisa melakukan hal yang sama, bahkan mungkin bisa lebih memperbaiki lagi, ya. Tadi dari segi kualitas video, suara, substansi, kekompakan tim, kelompok satu ini bisa dijadikan contoh, ya. Silahkan sekarang forum diskusi. Jadi nanti saya hanya mencatat misalnya siapa yang bertanya, ya, dan nanti siapa yang menjawab, begitu. Silakan siapa yang bertanya bisa raise hand, bisa ya langsung raise hand aja ya, karena ini Zoom, ya. Atau langsung menyebut juga nggak apa-apa. Silakan yang bertanya. Silakan yang menanggapi. Mungkin saya ingin bertanya. Ya, Farhan dan Rafli, ya. Ya, silakan Farhan dulu. Farhan dulu atau Rafli dulu, ya? Tadi Rafli udah ini. Oh ya, Rafli dulu. Pak. Ya, Rafli dulu, silakan. Rafli dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Jika saya pantau kalau sistem ideologinya yang di RRC itu kan nampaknya seperti komunisme. Namun jika kita lihat lebih telah lagi, mereka sebenarnya melakukan kapitalisme gitu. Nah, itu semacam kayak ada gabungan dari dua ideologi yang sebenarnya saling bertentangan gitu. Apakah bisa jika mengambil kasusnya dari Cina tadi, kita mengambil kayak memfusikan jadi satu jadi ideologi yang lebih berkembang dikit dengan menggabungkan Pancasila dengan unsur-unsur kapitalisme biar kita lebih Indonesia lebih terpicu untuk berkembang gitu. Karena kan ini kan kita mentalnya, kalau mental kapitalis itu kalau nggak salah sih karena saya main saham jadi tahu gitu mentalnya beda gitu tuh. Mungkin seperti itu kali ya. Iya, terima kasih Mas Farhan. 3 dulu ya, nanti Mas Rafli, kemudian nanti Mas Farhan dan Mas Dimas Sandi, ya. Terima kasih Mas Rafli, nanti tolong disiapkan jawabannya dari kelompok. Kemudian sekarang Mas Farhan. Mas Farhan. Terima kasih Pak Sudarso dan teman-teman atas kesempatannya. Aku mau nanya, tadi itu dijelaskan kalau pada ideologi kapitalisme kalau ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Nah, itu bisa dijelaskan lebih detail nggak? Sama kayak negara Pancasila berarti kan nggak menganut mekanisme ekonomi yang diatur oleh mekanisme pasar. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Soalnya kurang detail tadi. Itu ya. Ya, terima kasih Mas Farhan. Kemudian Mas Dimas. Iya, saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kekurangannya ideologi kapitalisme itu kekurangannya menganut ideologi sekularisme kan, Pak? Ya. Nah, itu kenapa itu disebut itu kalian pikir sebagai kekurangan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. 3 atau tambah 2 biar nanti yang jawab satu-satu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang respon? Ada atau 3? Nggak ada yang respon ya? Nggak ada, berarti ya udah 3. Silakan kelompok 1. Vincent dan kawan-kawan tadi. Bima menjawab.
Silakan menjawab dari kelompok 1. Sebentar. Adek Bima ya. Buat di Mas Afi yang tentang dampak negatif dari sekularisme menurut saya. Sebentar. Tes. Negatif sekularisme itu salah satunya itu di mbak ini sikap individual. Jadi kan tanpa adanya nilai-nilai agama orang bisa bebas. Bisa Mas bebas. Kadek agak putus-putus. Mungkin videonya di off kan coba. Tes. Ya, coba. Ya, ulangi lagi jawabannya. Sekularisme itu salah satu. Maaf Pak, audio saya rusak-rusak Pak, kalau saya dengar sendiri. Oh, ya gimana? Atau di chat juga boleh kalau perlu. Chat saya ya Pak. Ya, mungkin juga sambil kelompok yang anggota kelompok 1 yang lain mungkin yang tidak gangguan audio bisa ikut menjawab. Lalu, anggota kelompok 1 ada yang bisa membantu menjawab? Mungkin saya ingin menanggapi apa namanya. Ya, Menurut saya kayak sekularisme itu ya itu kan kita lihatnya kan pandangan siapa dulu. Mungkin kalau pandangan ya kayak orang Indonesia masih konservatif, mungkin itu sebagai apa ya, sebagai kekurangan gitu, karena kita apa namanya kayak ada wah ini kurang beragama gitu loh. Itu kan kita anggapnya sebagai kekurangan kan. Namun kalau misalkan bagi pandangannya siapa namanya orang-orang Eropa atau orang Amerika ya mereka ya ini kayak anggapannya ini hidup-hidupku, agama tanggunganmu sendiri gitu tuh maksudnya. Ini maksudnya maksudnya yang boleh ya. Ya, terima kasih Rafli urun pendapat ya. Silakan kelompok 1. Tadi ada 3 pertanyaan ya. Oke, yang kekurangan, terus yang Rafli yang tentang bagaimana semacam gabungan ya antara misalnya yang terjadi di Cina bahwa itu bukan lagi komunisme ekonominya ya. Terus tadi Farhan nanya apa tadi Farhan ya? Coba Farhan sebentar. Iya Pak, mau dijelaskan tentang maksud lebih dalam dari ekonomi diatur oleh Oh mekanisme iya, pasar. ekonomi pasar itu maksudnya Iya. bagaimana? Iya, oke. Iya, saya pikir pertanyaannya cukup ini cukup pas gitu ya, kontekstual. Lalu kelompok 1, adakah Oke, Pak, saya izin Vincent? menanggapi Ya, silakan Vincent. Tiga-tiganya dijawab nggak apa-apa. ya. Nanti Jadi, dilengkapi yang lain. pasar kan seperti yang saya jelaskan tadi kan pasar kan memberikan sinyal berupa harga. Jadi harga itu tergantung terhadap supply dan demand. Jadi kan semakin banyak demand-nya tapi supply-nya sedikit kan harganya tentu makin tinggi. Sedangkan jika supply-nya banyak tapi demand-nya sedikit tentu harganya juga akan semakin rendah. Jadi perbedaannya kan juga jelaskan ekonomi itu kan pada ada di Indonesia itu dan pemerintah itu juga berusaha itu apa mencegah jadi monopoli. Sedangkan pada negara kapitalisme itu monopoli itu merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Mungkin apakah sudah menjawab pertanyaannya?
Boleh nambah nggak pertanyaannya? Ya, ya nggak apa-apa. Nah, kalau kayak gitu, apa di sistem kapitalisme itu perlu apa namanya mekanisme pasar bebas gitu? Karena kan kayak kasus Cina tadi itu kayak kelihatannya tanpa mekanisme pasar bebas juga masih bisa tumbuh gitu kapitalismenya. Menurut kalian gimana? Bisa diulangi agak putus-putus soalnya. Ya, Vincent. Cek. Sudah jelas. Ya, Nah, ya tadi dilanjutkan kalau kayak gitu apa mekanisme pasar kayak gitu perlu gitu, pasar bebas ya, apa perlu pada sistem ekonomi pada ideologi kapitalisme? Soalnya kan kayak kasus Cina tadi itu kelihatannya kayak tanpa mekanisme pasar bebas itu bisa tumbuh gitu kapitalisme. Apakah mekanisme pasar bebas itu jadi sesuatu yang esensial gitu pada ideologi kapitalisme? Menurut kalian gimana? ya, itu memang pertanyaan Mas Farhan ini. Ya, memang ya dalam pengertian memang nanti bahwa sekaligus juga saya ingin menunjukkan mungkin tidak ada yang betul-betul memisah sebetulnya, ya. Jadi tetap ada saling mengandung gitu, ya. Tidak betul-betul black or white itu enggak, ya. Jadi dan juga fenomena-fenomena tapi bahwa prinsip pasar bebas tadi juga benar ya, disampaikan dalam pengertian maksudnya tergantung supply and demand tadi. Itu misalnya dalam hal penetapan harga. Nah, gitu ya. Oke, Farhan dan kelompok satu, ya nanti silakan kalau mau menanggapi. Ini ada jawaban dari Kadek ini. Sekulerisme itu kekurangan karena menurut saya dengan memisahkan nilai agama dengan negara merusak moralitas di kalangan umat. Karena menganggap agama hanya terbatas pada ibadah di masjid saja, di luar masjid mereka tidak ada aturan. Oh, yaitu jawaban Kadek ya. Begitu. Silakan kalau cross check sekali tadi yang nanya Dimas. Ada cross check Dimas? Nggak ada, Pak. Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Ya. Ya, ya Kadek ini jadi kalau ini juga tidak harusnya tidak seperti ini ya, dalam pengertian diserahkan kepada orang itu ya justru melekat pada orang itu gitu kan ya, dimanapun dia begitu ya, ya kan, jadi dimanapun dia itu ya nggak apa-apa. Nanti ada lagi Ersyad Dilullah ya, mau bertanya silakan. Iya Pak, permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberi pendapat tentang pertanyaan dari Muhammad Rafli. Jadi kan Muhammad Rafli kan pertanyaannya kan tentang kondisi Cina di mana mereka itu bukan saja memakai komunis, tapi juga memakai kapitalis. Nah, saya juga ingin berpendapat. Jadi yang saya tahu selain contoh dari pasar, Cina itu sendiri memang megang sudah nggak komunis lagi, tapi kapitalis sama komunis juga. Contohnya, jadi pada saat perusahaan Google di Cina itu di-ban, tidak dilarang, karena Cina ini menguasai seluruh internet di Cina sendiri buat pemerintahnya. Sedangkan nanti di pemimpinnya itu nanti dipakai per orang atau suatu kayak perusahaan-perusahaan baru di mana dia itu megang konsep kapitalis. Jadi dia itu nama konsep Cina itu yang sekarang ini namanya konsep komunis kapitalis. Jadi dia itu ya itu contohnya seperti kayak Google di-ban di Cina gitu. Jadi memang ada sekarang Cina itu masih pakai kapitalis dan komunis. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi memang kalau ini unik ya, Cina sebagai negara besar dengan penduduk 1 miliar lebih, ya, paling besar, tapi mereka relatif homogen, ya. Jadi itu juga
merupakan sedikit kemudahan dengan homogenitas etnis ya. Ya walaupun di Cina sendiri etnisnya banyak sebetulnya, tapi kalau tidak keliru saya pernah dapat info itu 90% itu suku Han ya. Yang 10% baru suku-suku yang macam-macam itu ya. Nah, jadi walaupun bermiliar ya tentu peran etnisnya cukup bagus. Nah, tadi Ersat juga benar ya bahwa secara politik mereka masih komunis. Dalam pengertian tidak ada kebebasan berpolitik. Partai politik ya tidak ada dalam komunis ya, karena dianggap komunis toh. Tapi secara ekonomi memang sudah membuka diri terhadap, mulai membuka diri ya terhadap pasar bebas ya, kapitalisme mulai. Tapi mungkin juga untuk sendi-sendi tertentu diatur tadi ya. Ya, itu juga semacam adaptasi barangkali ya, dan bisa jadi kutub-kutub ideologis yang ada nanti antar manusia bisa saling terjembatani. Ya, kira-kira begitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi atau adakah penjelasan lagi dari kelompok 1? Silakan. Atau dari audiens. Galih mau nanya? Mau nanya Galih? Bukan Pak, saya kelompok 1. Oh, kelompok 1 ya, sorry Galih. Ya, silakan Galih. Saya ingin menambahkan jawaban untuk Saudara Rafli yang tentang apakah bisa memfusikan atau menggabungkan kapitalisme dan Pancasila. Itu menurut saya tidak perlu, karena Pancasila seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pancasila itu merupakan bentuk yang ideal di antara kapitalis dan komunis. Seperti itu, Pak. Oh ya. Ya, baik. Itu jawabannya dari kelompok 1, Mas Rafli. Boleh nanggapi, boleh tidak. Ya. Oke, ntar nanti kalau misalnya digabung ntar juga jadi Pancasila yang murni lagi. Yang beda jatuhnya. Nampaknya. Kalau digabungkan, ya. Ada tanggapan lagi dari kelompok 1? Ya. Baik, mungkin saya tutup dulu ya. Walaupun mungkin masih menyisakan banyak pertanyaan di Anda, bahwa ini sebentar sambil rapat. Jadi begini, tadi sangat menarik sebetulnya presentasi dan juga tanggapannya, dan cukup berat. Dan nanti agar nanti lebih luasa, ini saya juga minta maaf keterbatasan waktu. Untuk minggu depan kita asinkronus, ya. Jadi lewat WA Group. Caranya adalah sesuai jam kuliah, nanti saya share barcode untuk presensi, Anda presensi. Terus minggu depan itu tugas kelompok mana ya? Kelompok 2, ya. Maka kelompok 2 men-share video atau link videonya, ya. Share, nanti semua kan bisa melihat. Lalu dibuka sesi tanya jawab. Lah kalau yang nanya banyak Pak, ada 10, 20, ya kelompok terserah menjawabnya berapa. Ya, nanti saya melihat siapa yang bertanya, saya catat walaupun tidak dijawab misalnya, saya juga melihat mencatat siapa yang menjawab. Begitu. Jadi tolong yang bertanya juga sebutkan nama dulu. Saya nama, nomor, dulu ingin bertanya bla bla bla. Yang jawab juga menyebutkan saya nama dari kelompok ini menjawab pertanyaan siapa. Seperti itu mekanismenya. Nanti dari chat itu saya melihat. Nah, untuk ulasannya saya tidak ikut ngechat ya. Ulasannya nanti di saat ada Zoom lagi. Kita ulas lagi termasuk hari ini. Ya. Jadi ini mohon maaf mungkin saya tidak bisa lama. Jadi termasuk hari ini dan minggu depan itu nanti akan saya ulas karena minggu depan asinkronus ya. Di minggu saat kita ada Zoom. Nanti saya beritahu lagi lewat WA Group. Kira-kira jelas ya? Ya, jadi istilahnya memang tadi nanti biar jelas dulu, makanya saya mending ulasnya di akhir karena nanti ini saling berkaitan.
Ya, dan tentunya tadi fenomena. Dulu contoh sederhana ya. Oh ya, tetapi itu sudah masuk komunis nanti ya. Jadi dulu ada Uni Soviet ya, yang hancur dan sebagainya. Nanti biar dijelaskan dulu oleh kelompok 2 ya minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak, saya mohon maaf, kita akan segera mengakhiri, nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi minggu depan asinkronus lewat PA Group ya, nanti mungkin bisa saya jelaskan lagi. Baru pertemuan berikutnya, karena ada libur kalau nggak salah itu ya. Pertemuan berikutnya